Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Budi Hanoto masih bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Kita lanjutkan perbincangan soal karya kreatif Indonesia yang kedua nih Pak. 3 hari lagi, besok berarti ya 7-9. Nah gimana caranya masyarakat kalau mau lihat-lihat nih KKI yang kedua ini? Pertama, masyarakat bisa masuk ke lewat alamat di www.karyakreatifindonesia.co.id. Itu pertama alamat websitenya. Nah nanti di sana ada platformnya ya, itu nanti bisa diklik. Nanti di sana ada mulai dari masuk ya, dipandu nanti. Nanti ada e-katalognya, ada beberapa lapak-lapaknya lah gitu ya. Itu kalau ke Nusa Tenggara, ke Bali dan seterusnya bisa di situ. Nanti di situ ada barang-barangnya dan silakan nanti menghubungi UMKM yang sudah tertera di sana. Produknya juga bisa diklik, di display keluar ininya produk yang dijajakan. Ada 3 di sana, wastra atau kain, kerajinan, dan juga makan minum olahan, termasuk kopi di sana. Nah itu masuk dulu. Nah ada 3 hari nanti Mbak Paskalis. Hari yang pertama itu pembukaan, kami mengundang Ibu Ma'ruf Amin, kemudian beliau nanti akan memberikan motivational kepada UMKM, peran kedua lembaga untuk mengembangkan UMKM. Terus kami juga ada acara Ministry Talk, itu kami menghadirkan Ibu Menaker, Ibu Ida Fauziah, untuk bagaimana mendorong produktivitas UMKM dengan digitalisasi tapi tetap produktif. Itu nanti Ibu Ida Fauziah. Dan juga ada peragaan busana yang kami akan mengusung batik dari Tasikmalaya dan juga batik Besurek dari Bengkulu yang memang sekarang lagi dalam binaan bagus sekali sana. Nah itu hari pertama. Nah hari pertama juga kami akan pandu juga dengan healthy food. Nah, ada healthy food itu baik sekali karena memang sekarang situasinya memang membutuhkan orang-orang kreatif dalam hal untuk mengelola makanan menjadi healthy food. Nah yang hari kedua ini lebih ada yang menarik tantangannya. Ini lebih banyak UMKM-nya yang hadir, dilatih dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Naker ya, tenaga kerja dan juga dengan OJK ya. Bagaimana aman transaksi digital dan juga ada faktor perlindungan konsumen. Di sini UMKM diharapkan tahu bagaimana mengelola bisnisnya dan bagaimana berdigital dan secara aman. Nah, itu kira-kira seperti di hari kedua. Dan hari ketiga ini lebih more ladies ya. Itu di sana nanti ada peragaan busana, nanti akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bank Indonesia dan akan diundang seluruh ibu-ibu kabinet OASE ya, ibu-ibu istri para menteri di hadir sana untuk kemudian ada parade peragaan busana yang kami usung menggunakan tema glamour ready to wear. Itu yang kami usung di sana dengan beberapa desainer ikut di sana dan kemudian di sana tentunya ada diskon, ada gitu ya dari transportasi. Ini akan marak di hari yang ketiga. Ujungnya banyak lebih kami mengundang para ibu-ibu ataupun ladies di hari Jumat itu kira-kira. Wah itu yang harus digarisbawahi Pak, diskon jadi ya. Ada diskon, tenang aja buat yang mau mengunjungi, ada diskon terus one stop shopping, ada tergantung UMKM-nya juga. Oke, yang siap di sana. Jadi tentu jangan dilewatkan. Tapi Pak, ini kan tadi Pak Budi cerita bahwa tema besarnya adalah sinergi UMKM untuk digital gitu ya. Nah, bicara digital kita bicara soal QRIS juga. Di sini peran BI untuk sinergi digital ini apa saja Pak? Ya, sebetulnya gini, kita BI itu kan melihat bahwa fenomena terakhir itu adalah digital adalah akan mempertautkan antara demand dan supply-nya. Dan itu kami melihat kan konsumen ini sudah banyak yang menggunakan platform digital. Nah kalau konsumennya sudah digital, kami ingin UMKM-nya juga digital. Oleh karena itu kami ingin mendorongnya lewat beberapa hal, yaitu e-payment. E-payment itu kita menggunakan KRIS ya. KRIS itu kita pasang itu di merchant itu sehingga sekarang itu posisinya sudah 4,7 juta di merchant. Nah, itu apa? Karena kalau sudah digital itu berarti dia masuk sudah ekosistemnya sudah digital, mulai dari pemasoknya, mulai dari konsumen yang bayar itu sudah pakai KRIS ya, tanpa harus mengeluarkan cash ya, kan baik bisa membayarnya secara eksak ya, tidak ada kembalian, lebih higienis dan seterusnya itu manfaatnya. Itu yang e-payment.
Kemudian juga ada e-commerce ya. Kami mendorong UMKM lebih ke beberapa e-commerce untuk memasarkan produknya ya di beberapa platform ya. Shopee lah, ada yang beberapa Bukalapak, Tokopedia, itu kita dorong ke arah yang lebih memanfaatkan e-commerce. Kemudian e-financing ya. Bagaimana UMKM itu lebih bisa memanfaatkan pendanaan atau financing ya, memperoleh dana kredit itu dari beberapa platform digital dan juga dari bank-bank. Itu yang kami. Dan terakhir adalah kita ingin ya UMKM itu lebih punya sertifikasi lah ya. Tapi itu kita pelan-pelan supaya dia mempunyai level digitalisasinya itu bagus. Kami juga akan mengembangkan bagaimana onboarding UMKM ya untuk melatih dengan digital. Tapi tidak hanya pelatihannya tok ya yang ingin kami, tapi pasca pelatihan itu. Jadi bagaimana dia bertahan tetap menggunakan digital dalam bertransaksi. Itu kira-kira Mbak Paskalis, kami tetap akan dorong dampingi melalui program onboarding UMKM. Yang ini beberapa kurikulumnya kami sudah atur ya, mulai dari yang elementer, intermediate sampai advance ya. Mulai dari menggunakan Facebook, Instagram itu kita latih sampai menggunakan e-commerce dan bahkan sampai deal dengan agregator kami pandu, itu terus kami dampingi. Itu kira-kira Mbak Paskalis bisa manfaatkan digitalisasi itu. Dan harapannya tentu bisa menolong tulang punggung ekonomi ini Pak, UMKM semakin berdaya terutama di era digital ini. Sukses Pak acaranya 3 hari ke depan. Terima kasih sudah bergabung dan bercerita di Kompas Bisnis pagi ini. Budi Hanoto, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Selamat pagi, sehat selalu Pak.